Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Komplotan pencuri motor di Manokwari diringkus polisi. Ratusan kapal penangkap ikan berlindung di Merauke karena cuaca buruk. Pasokan dari petani minim, harga bawang dan tomat naik 100%. Ratusan kapal nelayan sejak akhir April lalu sengaja ditempatkan di dermaga pelabuhan Dermaga Perikanan Merauke. Pemilik kapal tidak berani mengoperasikan kapal karena cuaca buruk melanda perairan Merauke sehingga membahayakan nelayan. Nelayan tidak bisa berbuat banyak kecuali menunggu hingga cuaca membaik. Mereka mengisi waktu dengan memperbaiki jaring yang rusak. Ada John, ini sudah berapa lama kapal sandar di sini nih? 1 bulan. 1 bulan ya, kenapa memang? 1 bulan karena jaring rusak. Oh, terus? Kita rehab Juga ya. rehab balik. Kalau ombak juga ya? Ombak kencang. Sampai berapa meter ombak itu? Ada yang 7, ada yang 4. 4 meter ya. Jadi sekarang hanya bikin baik jaring nih. Iya. Jaring rusak ini ya. Iya. Ada berapa kapal sini? Ada Ratusan juga ya. ratusan juga. kapal. Oh, sampai sekarang belum keluar ya. Iya. Berdasarkan situs BMKG, diperkirakan tinggi gelombang di perairan Merauke mencapai 2 hingga 4 meter. Nelayan diminta untuk waspada dan dihimbau untuk tidak mencari ikan sementara waktu. Dari Merauke, Muhammad Ridwan melaporkan. Pemprov Papua Selatan melalui Dinas PU melakukan normalisasi kanal di 4 kelurahan di Kota Merauke sebagai langkah untuk mencegah banjir. Saat ini Kota Merauke di Provinsi Papua Selatan sedang dilanda cuaca buruk. Hujan deras disertai angin dikhawatirkan akan menyebabkan banjir. Menurut Kepala Distrik Merauke Rudolf, normalisasi dilakukan di kanal yang membentang di 4 kelurahan, masing-masing Kelurahan Karang Indah, Muli, Seringgu, dan Kelurahan Bampel dengan total panjang 1,6 km. Bahkan kerinduan dari masyarakat, di mana sudah kurang lebih 5-10 tahun saluran di dalam kota atau drainase dalam kota tidak dinormalisasi. Ini berdampak juga terhadap masyarakat, diantaranya banjir yang diakibatkan adanya sedimentasi atau pendangkalan saluran dan juga penumpukan sampah karena ada pendangkalan. Dan ini kami menyambut baik kegiatan dari PU Provinsi. Ini dilaksanakan untuk 4 kelurahan yang ada di wilayah distrik Merauke. Yang pertama sekali yaitu Kelurahan Karang Indah, kemudian nanti masuk di Kelurahan Muli, kemudian di Mandala dan Kelurahan Maro. Untuk saat ini akan dilaksanakan sepanjang 1,6 kilo. Warga juga berharap normalisasi kanal di 4 kelurahan ini bisa mengurangi banjir yang sering terjadi akibat luapan air sungai. Sekedar catatan, selama 10 tahun, kanal di 4 kelurahan ini tidak pernah dinormalisasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan caleg yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang saat ini tengah serius melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk maju sebagai caleg DPRD Merauke. Dokumen merupakan persyaratan penting bagi para caleg untuk mendaftarkan diri di KPUD. Namun sebagian caleg mengeluh karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendapatkan dokumen tersebut. Misalnya surat kesehatan yang dikeluarkan RSUD Merauke dipatok hingga 2 juta rupiah untuk setiap caleg. Narkoba 200, 200. Kemudian SKCK 30.000. Yang agak memberatkan bagi kami, terutama saudara-saudara kita ya dari Papua yang begitu antusias untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif ini, untuk
tes sehat rohani itu oleh RSUD daerah itu mematok 1.300.000. Saya tidak tahu di luar Merauke ya. Iya. Kemudian tes jasmani 870.000. Jadi totalnya berapa untuk kesehatan itu? Kesehatannya sudah total 2.177.000 per orang. Per orangnya. Ya. Nah, untuk semua item biaya itu menurut Anda selaku caleg apa berat? Secara pribadi memang ya berat, Berat, ya? tapi kan bahasa di luar ya itu resiko bagi kalau yang mau maju jadi caleg. Saya rasa ada yang mengeluh berat. Berat. Iya, yang jelas keputusan harga itu saya juga kebetulan punya adik dokter, jadi saya sempat diskusi kecil-kecilan tentang hal itu. Ya pasti ada dasarnya, penghitungannya tentang di administrasi, penggunaan peralatan, kan semua menjadi bagian yang diperhitungkan untuk menentukan berapa kompensasi terhadap biaya pemeriksaan tersebut. Kalau mahal tidak mahal itu relatif tergantung masing-masing orang. Kalau Bapak sendiri kemarin bayar berapa untuk pemeriksaan kesehatan itu? Saya kolektif, jadi salah totalnya per orang itu 2.600.000. 2.600.000 ya. Iya, sampai selesai kesehatan itu jasmani dan kesehatan rohani. Pembiayaan untuk kesehatan jasmani jumlahnya 870.000 dan rohaninya 1.300.000. Kami dari pihak calon bacalek, khususnya dari Partai Gelora, ada yang artinya yang membuat teman-teman merasa terbebani dengan biaya rohaninya, yaitu 1.300.000, terutama dari teman-teman yang mempunyai semangat juang hanya terbengkalai dengan pembiayaan rohani. Biaya tersebut menurut mereka sangat besar dibanding mengurus dokumen lain seperti surat bebas narkoba sebesar Rp200.000 dan SKCK kepolisian sebesar Rp30.000. Mereka berharap RSUD Merauke mempertimbangkan kembali besarnya biaya yang dipungut karena tidak semua caleg berasal dari keluarga yang mampu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.